Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti atau mendaftar pada seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu tolak kebijakan Menpan RB. Program optimalisasi pengangkatan P3K dinilai tidak cocok untuk tenaga honorer K2. Berikut ini alasannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Hampir seluruh instansi saat ini telah mengumumkan hasil kelulusan seleksi P3K tahap 1. Dari hasil pengumuman tersebut diketahui masih terdapat tenaga honorer kategori XTHK 2 yang belum kebagian formasi. Tenaga honorer XTHK 2 yang tidak kebagian formasi tersebut adalah mereka yang mendapatkan kode R2 tanpa L pada pengumuman hasil kelulusan. Menpan RB telah menetapkan bagi tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tenaga honorer K2 atau yang mendapatkan R2 telah resmi mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, Menpan RB juga telah menyiapkan opsi bahwa tenaga honorer dengan kode R2 akan dialihkan pada optimalisasi pengangkatan P3K. Dalam optimalisasi tersebut, tenaga honorer R2 berpeluang dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hal tersebut lantaran akan ditempatkan pada formasi yang kosong. Optimalisasi tersebut akan dilakukan setelah rangkaian atau semua rangkaian seleksi P3K tahap 2 selesai. Berdasarkan jadwal seleksi P3K tahap 2, kemungkinan besar optimalisasi tersebut baru akan dilakukan pada pertengahan tahun 2025. Terkait hal ini, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nurbaitih juga turut angkat bicara. Nurbaitih mengatakan bahwa dirinya tidak setuju apabila tenaga honorer kode R2 akan dialihkan pada optimalisasi. Hal tersebut lantaran banyak tenaga honorer K2 yang saat ini berada di usia kritis, yaitu 56 tahun. Jika masih harus menunggu optimalisasi, otomatis mereka baru akan diangkat pada tahun 2026. Apabila hal tersebut terjadi, dikhawatirkan mereka keburu pensiun dan tidak sangat
itu sangat tidak adil bagi mereka yang telah mengabdi lama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.